Jogja tuh sebenarnya, aduh, ngeri sih sebenarnya ya. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Yo, what's good? Nama saya Aditya Marpaung. Aku Eci Nasution. Nama aku Denny. Bernardo Wirinusa. Debbie Gita. Nama saya Faris. Nama saya Putra. Saya dari Sorong, Papua Barat. Dari Riau. Asal dari West Papua, Manokwari. Soal aku dari Kalimantan Tengah. Asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pontianak, Kalimantan Barat. Asal Timika, umur 24. 24 tahun. Sekarang 25 tahun. Umur 23. Umur aku 24 tahun. 23 tahun. 28 tahun. Halo Den, Ya. udah berapa lama merantau di Jogja? Hampir 6 tahun dari 2015. Saya dari 2015 berarti 6 tahun ya. 7 tahun kurang lebih. 7 tahun kali ya, dari 2013. Baru 6 tahun. 2015 di sini berarti masuk 6 tahun ya. Kayaknya orang lama sih. 9 tahun lebih. Ayah tujuan merantau ke Jogja itu kuliah, kerja, atau ada kesibukan lain? Prioritas sih ke Jogja untuk kuliah. Sambil berkarya di Jogja. Tujuannya kuliah dari 2013 itu. Kuliah nyambil kerja untuk sekarang ya. Kerjanya aku sebagai barista sih. Saya lagi lanjut S1 S2. atau S2? Iya. S2 di mana? Saya lanjut S2 di UGM. Mana UGM ini guys? Ambil apa nih? Ambil apa? Ambil Magister Kenotariatan. Memang kuliah sih, cuman kuliah tuh kayak jadi alasan aja. Soalnya sebenarnya aku memang dari dulu pengen ngerantau gitu, kayak biar bebas aja. Oh, oke. Berarti sebelumnya kamu nggak bebas? Kekang ya. Karena kan keluarga kan kayak apa ya, strict parents gitu kan. Oke. Pertama karena ajakan kakak, karena kakak sendiri tukang tato di sini. Oke. Diajak buat cari rezeki di sini. Mabuk-mabuk ah. Mabuk-mabuk guys. Kuliah. Ya. Ya, kuliah. Boleh dong ceritain sedikit suka atau duka selama merantau di Jogja ini? Iya, pasti banyak ini. Pasti banyak sih. Sukanya cari teman gampang, satu. Baru lebih gampang, maupun dia kasta lebih di atas atau kasta di bawah, dia seorang entertain atau tidak, itu lebih gampang. Sama di sini memang mungkin kulturnya, karena apa namanya, buat belajar itu mereka semua tidak sekikir ilmu. Oke, jadi orang-orang nggak pelit sama ilmu ya? Nah, Lebih bisa berekspresi lah kalau di sini tuh dibanding di Kalimantan ya. Banyak circle juga kayak gitu loh. Makanannya juga banyak yang lebih murah di sini gitu. Kita tuh datang ke tanah orang yang baru, terus kita bisa mengenal teman-teman yang baru. Nah, nanti dari teman-teman yang baru itu kita bisa dapat beberapa yang kita anggap keluarga begitu. Kenal sama teman-teman Aceh, kenal sama Bang Ola, kita ngumpul bareng. Udah itu buat kita sempat buat kolektif ya. Iya, Ya, itu Oma. dia kolektif kita yang Boombox ya. Kita pernah bikin kolektif. Ya pertama bebas, aku dapat apa yang aku mau gitu kan. Banyak teman-teman juga dari kayak sama-sama ngerantau dari daerah mana-mana ngumpul di sini kan. Sampai di rantau baru ngerasain arti dari kebersamaan, keluarga, sahabat, maupun cinta sih, Bos. Oke. Nah, dukanya berarti apa dong? Dukanya? ada beberapa kali problem masalah, karena Jogja kan dalam artian orangnya kan saling kenal lah. Ya. Kita di lingkup yang sama, circle yang sama. Kita di circle beda pun pasti kita kenal dengan circle itu. Ya, betul. Nah, di saat kita sudah membuat satu kesalahan atau ada problem sama si circle ini, salah satu orang di circle ini, itu bakalan cepat menyebar. Nggak bisa komunikasi yang baik kayak gitu. Sad boy ya? Sad boy, yoi. Yoi. Pasti pernah homesick ya, kangen rumah, kangen masakan orang tua. Karena sebenarnya aku juga nggak cocok dengan makanan yang di Jogja dulu awal-awal. Karena kan di sini kan orang seleranya manis, gudeg Iya, kayak gitu. di sini manis. Nah, Kalau dukanya ya mungkin jauh dari orang tua. Ya kembali ke keluarga utama sih. Kita kan kadang di sini mau seakrab apapun sama teman-teman kan kita pasti bakalan ingat orang tua ya sama saudara-saudara kita di sana. Biasa kalau misalkan di Jogja, kalau anak-anak pada kuliah udah ada yang balik, apalagi sahabat yang udah kayak dianggap saudara kayak gitu, udah balik duluan karena udah selesai, itu kayak, men ini teman gue nih, udah balik mau cerita ke siapa lagi. Iya sih, itu kayak dalam banget kan, banyak
percekokan di dalam hal itu. Shout out buat teman-teman kita Molan, Upi, Molan, Upi, Kozi, Tope. Yap. Yeah, miss you bro. Ya, miss you. Dulu aku sempet ngerasain diskriminasi gitu loh. Karena dulu waktu aku ospek itu kan kayak anak-anaknya Jawa-Jawa semua, kebanyakan Jawa gitu kan. Jadi kayak mereka mainnya sama Jawa-Jawa gitu dan kayak bahasanya nggak mau diubah. Tetap bahasa Jawa. Aku kan kayak aku sempet bilang kalau kalian bisa ganti bahasanya pakai bahasa Indonesia nggak? Aku nggak ngerti. Tapi nggak mau mereka. Jadi kayak ya udahlah, aku kayaknya harus nyari teman-teman yang sama-sama Sumatera deh atau sama-sama Kalimantan gitu kan. Aku Batak ya. Nih, selama merantau di Jogja, pernah nggak ngerasain shock culture? Paling dari segi bahasa. Dari sana pakai sako, di sini pakai aku kamu. Dan halus banget ya di sini. Halus. Memang. Problem bercanda, ya kan? Karena mungkin kan kita kan bercandanya di timur atau di kita Indonesia Timur lah, bercandanya kan makin akrab, makin ini, tapi aku semakin kadang frontal ya? semakin frontal. Tapi frontal itu kan kadang kan orang tidak terima hal ada yang seperti itu. baper. Ya. Tradisi-tradisi yang kayak agak-agak gimana ya? Kejawen. Nah, kejawen itu rada aneh sih kalau dari aku, karena di Kalimantan kan belum nggak ada yang kayak gitu. Kayak makanan, contohnya ya, kayak makanan tuh di sini, kenapa murah banget di sini? Itu kayak sesuatu yang nggak bisa minggat dari sini sih men, harus di sini aja. Sana kan yang pedis-pedis ya. Oke. Kalau di sini rata-rata manis, terus lauk pauknya juga beda, kayak di sini ayam, tempe. Di sini orang ngomongnya pelan-pelan ya. Sementara kalau kita dari Sorong kan Teriak-teriak. Untuk nasi campur ya, nasi ayam atau nasi ikan tuh biasanya 25 sampai 30.000. Di Jogja 10.000, Cok. Kalau di sini itu kan nunjukin arah pakai mata angin. Utara, selatan, apa nih kayak gitu kan. Kayak astaga, aku nggak ngerti. Terus ya udah jadinya mulai belajar aja sih, kayak mana sih utara, oh ternyata Merapi gitu kan, patokannya. Nah, terus kadang-kadang juga begitu orang ngarahin aku arah, aku langsung cut, tolong pakai kanan kiri aja. Aku nggak bisa mengerti. Guys. Cara ngatasin shock culture sendiri tuh ada nggak? Di aku kerasa banget ya, karena yang aku nggak bisa komunikasi yang baik, hal-hal kayak gitu. Jadi ya berbaur aja gitu loh. Cari banyak teman aja ya. Nggak usah di zona itu mulu gitu. Kita harus menguasain tempat kita, survive lah kayak gitu. Saya tidak menutup diri dari wawasan yang baru, dari lingkungan yang baru, supaya kita bisa belajar, ya namanya hidup pasti belajar. Iya, betul. Berani. Harus dinikmatin. Oke. Kalau nggak dinikmatin, nggak akan dapat feel-nya gitu. berbaur. Berbaur ya. Terus harus toleransi lah. Kita tuh anaknya siapa di tempat kita dulu, misalnya di kampung, terus kita merantau, kita harus tetap rendah hati, menghormati budaya sekitar dan culture yang emang udah ada kebentuk gitu ya. Pertahankan yang baik, tetap semangat, terus jangan sampai frustrasi berlebihan. Terus ingat, ke Jogja itu prioritaskan apa yang harus kalian selesaikan. Ya yang penting selalu positif sama orang. Pasti mereka juga tetap terbuka. Dengan dekatnya kita dengan orang tua itu, jadi batasan-batasan kita untuk nggak ngelakuin hal-hal yang di luar sewajarnya gitu loh. Jadi pergaulan kita tuh nggak terlalu bebas gitu. Cintai kampung halaman Anda. Bisa jadi Anda lupa kampung halaman Anda kalau sudah merantau. Terutama di Jogja. Mempersiapkan biar mandiri kayak gitu. Jadi orang tuh yang kayak di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Jaga suasana Jogja lah, jangan amburadul juga, kan banyak tuh anak-anak yang dari kota-kota gede yang ngebuat Jogja kayak nggak nyaman lagi gitu. Yang penting dijaga aja sih subculture-nya Jogja itu gimana. Kalian harus siapkan diri, siapkan batin kalian, karena di Jogja terlalu istimewa sih. Karena beberapa teman-teman yang selama ini tidak siap dengan kondisi sosial yang baru, mereka frustasi, jadi mereka kayak ansos begitu, jadi tidak bisa berbaur dengan yang lain. Menurut saya begitu. Jogja tuh sebenarnya, aduh, ngeri sih sebenarnya ya. Ngeri Ngerinya juga. gimana coba? Ngerinya yang kayak ya prostitusi kayak gitu-gitu, terus ya kayak dunia malam kayak gitu ya. Jaga diri aja. Jadi kamu anaknya kelabing banget, iya kan? Enggak banget sih. Enggak banget. Susah juga ya. Iya. Baik, terima kasih Adit.